Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Berjumpa kembali dengan Bu Rahma. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, kita belajar lagi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemarin kita telah mengenal puisi. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis puisi. Simak baik-baik ya videonya. Berbicara mengenai puisi, puisi itu sudah ada sejak zaman dahulu yang disebut dengan puisi rakyat. Hingga saat ini, puisi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan demikian, puisi terbagi atas puisi lama dan puisi modern. Adapun perbedaan kedua jenis puisi tersebut berdasarkan aturan yang mengikatnya, baik cara penulisan maupun bentuknya. Yang pertama adalah puisi lama, yaitu jenis puisi yang memiliki aturan yang mengikat, dan adapun aturan tersebut meliputi jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, jumlah suku kata dalam setiap baris, rima, dan irama. Adapun yang dimaksud dengan puisi modern, yaitu jenis puisi modern tidak terikat aturan-aturan tersebut, sehingga penulisan dan bentuknya cenderung bebas. Apa ciri-ciri puisi baru? Yaitu seperti berikut. Jenis puisi yang pertama adalah jenis puisi lama, yang terbagi atas 7 jenis puisi lama. Di antaranya adalah 1. Mantra, yaitu ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Sebagai contoh, sihir lontar, pinang lontar, terletak di ujung muara, hantu buta, jembalang buta, aku angkat jembalang rusa. Kayak itu adalah contoh dari mantra yang digunakan ketika akan menangkap seekor rusa. 2. Pantun, yaitu puisi bersajak A, B, yang terdiri atas 4 baris dalam tiap bait dengan 8-12 suku kata, yaitu 2 baris pertama sebagai sampiran dan 2 baris setelahnya sebagai isi. Perhatikan contoh berikut. Pagi-pagi datang bertamu, tiba-tiba ayam mengubar. Hai teman, tahukah kamu disebut hari apa 2 Oktober? Itu adalah contoh dari pantun, di mana satu bait terdiri dari 4 baris. Yang pertama adalah baris 1 dan baris 2 disebut dengan sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. 3. Karmina, yaitu pantun kilat yang terdiri atas 2 baris, pantun 2 seuntai, baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi dengan rima AA. Sebagai contoh, gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Nah, satu baitnya terdiri dari 2 baris, di mana rima akhirnya adalah AA, yaitu di sini adalah kecapi dan hati. 4. Gurindam, yaitu puisi yang terdiri atas 2 baris dalam satu bait, bersajak AA dan berisi nasihat serta tiap baris adalah isi. Perhatikan contoh berikut. Ajar anak hidup sederhana agar tua hidup bermakna. Kayak itu adalah satu bait terdiri dari 2 baris yang disebut dengan gurindam. Perbedaannya dengan karmina adalah jika tadi karmina baris pertama adalah sampiran dan baris kedua adalah isi. Namun jika gurindam, semua baris itu disebut dengan isi. Jadi, adanya berkesinambungan satu sama lain. 5. Seloka, yaitu pantun terkait yang ditulis menggunakan bentuk syair atau pantun. Bisa 4 baris atau lebih.
Perhatikan contoh berikut ya, terdapat contoh dari seloka, di mana dia menggunakan bentuk seperti pantun ataupun syair. Namun antara bait 1, 2, dan ketiga itu saling berkesinambungan. Jika pantun itu kan berbeda-beda ya tiap barisnya ataupun tiap baitnya. Tapi untuk seloka antara bait 1, 2, dan 3 itu saling berkaitan. 6. Syair, yaitu puisi yang terdiri atas 4 baris dalam satu bait, bersajak A, dan berisi nasihat atau cerita, seperti pada contoh di samping ini. Dan jenis puisi lama yang terakhir adalah talibun, yaitu sejenis puisi lama seperti pantun, karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris, yaitu mulai dari 6 baris hingga 20 baris. Perhatikan contoh berikut ini. Berlayar ke pulau antah berantah, menerjang gulungan ombak, bersama nahkoda tak kenal kalah, agar kau tak bersusah payah melewati masa depanmu kelak. Tuntutlah ilmu tak kenal lelah. 2. Jenis puisi modern. Baik, perlu diketahui juga jika jenis puisi modern itu terbagi menjadi 2 macam pula, yaitu berdasarkan isinya dan berdasarkan bentuknya. Adapun yang pertama ini adalah jenis berdasarkan isinya. Yang pertama adalah balada, yaitu puisi yang berisi cerita atau kisah, seperti pada contoh berikut yang berjudul Balada Pembungkus Tempe, karya W.S. Rendra. 2. Himne, yaitu puisi pujaan yang ditujukan untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air, seperti pada contoh berikut ini. 3. Ode, yaitu puisi berbentuk sanjungan untuk orang-orang berjasa yang menggunakan nada atau irama yang sangat resmi, membahas kemuliaan. 4. Epigram, yaitu puisi yang berisi ajaran atau tuntunan. 5. Romansa, yaitu puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih sayang. 6. Elegi, yaitu puisi tentang kesedihan. 7. Satir, yaitu puisi yang berisi sindiran atau kritikan. Baik, itu adalah beberapa jenis puisi modern. Berdasarkan isinya, terdapat 7 jenis puisi modern. Selanjutnya, jenis puisi modern berdasarkan bentuknya. 8. Distikon, yaitu puisi yang terdiri dari atas 2 baris pada setiap bait, biasanya berirama akhir. 9. Terzina, yaitu puisi yang terdiri atas 3 baris pada setiap bait dengan rima ABA atau BCD. 10. Kuatrain, yaitu puisi 4 seuntai yang terdiri atas 4 baris pada setiap bait. 11. Queen, yaitu puisi 5 seuntai yang terdiri atas 5 baris pada setiap bait. 12. Sektet, yaitu puisi 6 seuntai yang terdiri atas 6 baris pada setiap bait. 13. Septim, yaitu puisi yang terdiri atas 7 baris atau puisi 7 seuntai. 14. Oktav atau stanza, yaitu puisi yang terdiri atas 8 baris. Dan yang terakhir adalah 15. Soneta, yaitu puisi yang terdiri atas 14 baris dan terbagi menjadi 2 bait. Pada 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan pada 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Ini adalah tugas anak-anak yang harus dikerjakan. Tugas ini dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu jangan lupa ya diberi nama, kelas, dan tanggal. Selamat mengerjakan. Sekian dari Bu Rahma, sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.